Bila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ha, hamzah, ha, ain, kha serta ghain, bunyi nunnya jelas karena hukum izhar. Dengan niat ikhlas mari terus belajar. Apabila tanwin dan nun sukun bertemu, huruf ya, nun, mim, waw terkumpul dalam yanmu, suara nun tanwin harus masuk dengan gunnah, masuk dengan dengung, sebut idgham bi gunnah. Juga bila tanwin dan nun sukun berjumpa dengan huruf lam dan ra, maka masukkan saja tanpa ada dengung yang terdengar darinya. Idgham bila gunnah itu penyebutannya. Jika tanwin dan nun sukun bertemu huruf ba, maka bunyi diganti suara mim, hukum iklab diterapkan. Jangan sampai keliru, harus jadi perhatian. Pada 15 huruf hukumi ikhfa, semua dikumpulkan pada awalan kalimat. Sifda sana kamda dasar sun kau sama, dum thayyiban sifi tukon dolima. Sama arti ikhfa punya 3 tingkatan. Aqrab, awsat, ab'ad haruslah dibedakan. Saat tanwin dan nun sukun bertemu dengan 15 huruf yang sudah dijelaskan. Pada huruf todal serta ta ikhfa aqrab, sedang huruf qaf ikhfanya ikhfa ab'ad. Aqrab paling dekat suara nun, ab'ad paling jauh dari suara nun. Awsat tengah-tengah antara ab'ad aqrab, bunyi kesamaran antara nun dan makhraj. Hurufnya sajim, dal, zai, shin, shad serta dod dan fa, jangan lupakan makhraj. Mad tabi'i, mad 2 macamnya kita harus memahami. Pertama mad asli, yaitu mad tabi'i. Yang bukan tabi'i disebutnya mad far'i, harus difahami dengan lebih terperinci. Mad tabi'i itu punya 3 pertanda. Panjang bacaannya 2 harokat saja. Yang pertama huruf alif setelah fathah, contoh pada lafaz kana dan fathah. Tanda yang kedua setelah harokat dhamma, ada wawu sukun, fa sajadu contohnya. Yang sukun setelah kasrah tanda ketiga, rusuli qaumi ghairi contohnya. Pembagian mad far'i, mad 2 macamnya kita harus memahami. Pertama mad asli, yaitu mad tabi'i. Selain mad tabi'i disebutnya mad far'i, harus dimengerti secara terperinci. Ada 4 macam pembagian mad far'i: mad lazim, mad wajib, mad jaiz, mad aridi. Panjangnya mad lazim, mad wajib melebihi, harus melebihi panjangnya mad tabi'i. Mad aridi sukun, bila mad tabi'i bertemu dengan sukun disebabkan waqa huruf akhirnya disukun, maka dinamakan dengan mad aridi sukun. Lafaz muhsinuna dibacanya muhsinun. Mad aridi sukun para qurra membolehkan, boleh qasar, boleh tawasud dan boleh tul. Qasar 2 harokat, tawasud 4 harokat, sedangkan untuk yang tul panjang 6 harokat. Majais munfasil bila ma bertemu hamzah, sedang mad tabi'i dan hamzah beda kalimat. Lafaz ya adamu ma'amzila contohnya, qasar tawassul, silakan pilih saja. Namun guru kita biasanya mengajarkan panjangnya mad jaiz adalah 2 alif. Namun saat dalam suatu keadaan
lazim harfi. Mad lazim ketiga adalah mukhafaf harfi. Sedang yang keempat lazim mustaqal harfi. Huruf haidhahura mad lazim mukhafaf harfi. Naqsa salukum mad lazim mustaqal harfi. Mad lazim mukhafaf ilmi serta mustaqal harfi. Panjang 6 harokat janganlah dikurangi. Sedangkan untuk mad lazim mukhafaf harfi cukup 2 harokat, janganlah dilebihi. Hukum mim sukun. Ada pula hukum ifa syafawi. Samar arti ifa, bibir arti syafawi. Ketika mim sukun bertemu huruf ba, mimnya disamarkan masuk pada huruf ba. Idgham mutamatsilain, mim sukun bertemu mim. Bisa juga disebut dengan idgham mimi. Baca idgham syafawi untuk selain bab mim harus terdengar jelas bunyi dari huruf mim. Ada juga hukum dinamai mad silah, khusus di hadhamir bunyi hi dan bunyi hu. Mad silah qasira panjang 2 harokat, mad silah tawila 4-5 harokat. Ada syarat khusus berlaku di mad silah, harus sebelumnya harus harokat fathah atau harokat kasrah atau harokat dhammah. Mad silah tawila jika bertemu hamzah. Huruf qalqalah. Huruf qalqalah 5 jumlahnya. Pada qablul jadid terkumpul semuanya. Ketika disukun pantulkanlah suara. Surah kubra akbar tingkatan pantulannya. Bila huruf sukun di tengahnya kalimat, pantulannya sedang, nama qalqalah surah. Namun jika sukun di akhiran kalimat, pantulannya kuat, sebut qalqalah kubra. Dan qalqalah akbar tasdidnya di akhiran. Akhiran kalimat kena waqaf dihentikan. Hentikan bacaan, tasdid harus ditekan. Lalu huruf qalqalah suara dipantulkan. Mim dan nun bertasdid. Huruf mim dan nun yang bertasdid perhatikan, karena banyak yang keliru melafalkan. Bunyi huruf mim nun haruslah digunakan. Dengung 2 harokat harus dipertahankan.